Shalom, perkenalkan nama saya Uring Gause, kelas A semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Video kali ini juga merupakan tugas dari mata kuliah Kode Etik Profesionalisme Guru. 1. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2002, kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip Emuyasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. 1. Pengetahuan. Kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya, seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan kepada peserta didik. Nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam pembelajaran seperti kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-lain. Yang keempat, sikap, yaitu perasaan atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah. Yang kelima, minat. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Tujuan dari kompetensi guru adalah para guru diharapkan memiliki beberapa kemampuan dan memiliki peran tertentu, yaitu antara lain 1. Guru memiliki kemampuan pribadi. Maksudnya, guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola PBM dengan baik. Yang kedua, agar guru menjadi inovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, guru mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Berkaitan dengan rendahnya citra guru juga nampak dalam kemampuan dan tanggung jawab profesi guru terhadap tugasnya. Guru sebagai manajer kelas, ia harus dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran tugasnya di dalam kelas, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan menyusun bahan pelajaran dari waktu ke waktu demi pengembangan siswanya. Yang kedua, profesionalisme guru. Salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Untuk itu, sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 meliputi: yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan, jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Menurut Yusser Usman, persyaratan profesional adalah: yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Yang keenam, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang ketujuh, memiliki klien atau objek layanan yang tetap seperti guru dengan muridnya. Yang kedelapan, diakui oleh masyarakat karena memang jasanya perlu dimasyarakatkan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka untuk menjadi guru profesional, seseorang harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, komponen kompetensi guru. Tentang kompetensi, ada 4 komponen yang harus dimiliki guru profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu: yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua, subkompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial, memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator, menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial. Merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi, proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran secara umum. Yang kelima, subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya memiliki indikator esensial, seperti memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik.
Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Secara objektif, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial seperti bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, dan memiliki konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, subkompetensi kepribadian yang dewasa, memiliki indikator esensial yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak seperti pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, subkompetensi kepribadian yang arif, memiliki indikator esensial yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, subkompetensi yang berwibawa memiliki indikator esensial seperti memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang ke-6, subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator esensial yaitu bertindak sesuai dengan norma religius atau iman dan takwa, jujur dan ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Yang ketujuh, subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri, memiliki indikator esensial yaitu memiliki kemampuan untuk berintrospeksi dan mampu mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, serta menguasai konsep dan metode, disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Secara rinci, subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memiliki indikator esensial seperti memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial seperti menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi secara profesional dalam konteks global. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, dengan mengendahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Demikian penjelasan materi dari saya. Kiranya dengan penjelasan saya boleh menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan salam.